Oke baik, selamat pagi Prof. Herman. Sebelumnya perkenalkan, saya Risyad Prasetya Muzaki dengan NIM 210301 221 40189 dari angkatan 2022 Teknik Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah kewirausahaan saya yang kebetulan saya mendapatkan materi buku keempat, bab 4 tentang pekerjaan rumah dan sikap atau attitude itu. Oke, di sini ada kutipan yang saya ambil yang ada kaitannya dengan materi yang saya bawakan ini, yaitu dari Jonathan Peterson yang berkata bahwa pikiran itu tuh merupakan eh, faktor yang sangat kuat atau powerful karena ketika kita ngisi pikiran kita dengan sesuatu yang positif, maka hidup kita akan mulai berubah gitu secara signifikan. Oke, langsung saya mulai saja materi dari buku keempat, materi keempat. Yang pertama yaitu tentang memulai sesuatu gitu. Nah, jadi untuk kita memulai usaha itu, kita bukan cuma sekedar mempunyai ide yang menarik atau kita itu punya sesuatu yang hebat gitu, tapi juga menuntut persiapan yang matang dan pemahaman kontekstual yang mendalam gitu. Nah, persiapan tersebut itu mencakup banyak hal dari analisis ide, penilaian pasar, dan evaluasi tim manajemen, serta kemampuan menerima masukan dari pihak luar selain internal kita sendiri gitu. Lalu, sikap mental pemrakarsa atau pionir memiliki peran sentral karena dapat menentukan bagaimana segala risiko, kegagalan sementara, dan kesempatan diinterpretasikan dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, sebelum membawa sebuah ide ke ranah operasional atau yang praktis, penting untuk kita tuh ngebangun fondasi analitis dan mental yang kuat terlebih dahulu sebelum memulai itu di lapangan. Oke, ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu, yaitu sikap atau pikiran atau sesuatu yang berkaitan major di materi kali ini. Yang tadi ada hubungannya dengan quotes tadi gitu. Jadi sikap ini sebagai faktor kunci. Mengapa saya bilang sikap ini penting? Karena sikap positif itu lebih menentukan daripada latar belakang pendidikan atau modal kita gitu. Jadi sikap ini tuh mempengaruhi ketekunan dan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan gitu. Jadi daripada kita punya latar belakang pendidikan yang hebat atau apapun itu, sikap itu lebih mempengaruhi bagaimana cara kita menyikapi suatu keadaan. Terus yang kedua, cara bereaksi terhadap tantangan tuh seringkali lebih menentukan hasil akhir. Jadi respon kita atau reaksi kita terhadap suatu tantangan itu lebih menentukan daripada kemampuan teknis kita sendiri gitu. Terus yang terakhir itu ada sikap itu adalah aspek yang sepenuhnya dapat kita kendalikan. Maksudnya sikap itu adalah bukan faktor eksternal tapi 100% itu dari diri kita sendiri yang bisa kita kendalikan gitu. Oke. Terus cara kita berpikir. Jadi manusia itu membentuk keputusan dan respon itu kan berdasarkan gambar mental yang tersimpan dalam pikiran manusia tersebut itu. Nah, gambar ini tuh mempengaruhi persepsi resiko dan peluang sehingga seorang itu dapat menolak kesempatan yang sebenarnya layak hanya karena bayangan mental yang keliru atau orang tersebut itu sebenarnya ada suatu peluang, tapi karena ada gambaran yang eh, salah pada pikirannya sehingga mental tersebut menjadi keliru sehingga tidak diambil ke peluang tersebut itu. Jadi wirausahawan yang sukses itu cenderung mampu memperbaharui dan menantang gambar mental lama mereka sehingga lebih cepat melihat peluang di tengah perubahan lingkungan gitu. Ya, lalu tuh ada analisis kelayakan dan keterampilan manajerial. Jadi analisis kelayakan ini adalah evaluasi komprehensif terhadap aspek ekonomi, operasional pasar dan manajerial dari sebuah gagasan bisnis. Jadi proses ini tuh bukan sekedar ngitung angka, tapi juga menilai asumsi pasar, preferensi konsumen, kemungkinan akses ke pemasok, serta kapasitas tim dalam mengeksekusi. Banyak ide yang tampak menarik pada tingkat konseptual gagal ketika diuji melalui analisis pasar yang teliti begitu loh. Lalu yang kedua tuh ada kekuatan keterampilan manajerial. Jadi investor itu lebih mengutamakan kompetensi pendiri daripada rencana sempurna karena eksekusi dan adaptasi pada praktik nyata adalah kunci. Terus yang kedua, rencana bisnis yang rapi tidak selalu menjamin hasil sebab lingkungan pasar dan eksekusi sering berubah dinamis. Yang ketiga yaitu wirausahawan berpengalaman dapat mengubah rencana yang kurang sempurna menjadi hasil konkret melalui koreksi cepat gitu dan pembelajaran. Terus yang terakhir adalah kemampuan mengambil keputusan di bawah ketidakpastian itu menjadi pembeda utama antara ide yang berhasil dan ide yang gagal gitu. Oke. Selanjutnya ada tim manajemen yaitu
Penjelasannya adalah kekuatan tim itu menentukan kemampuan organisasi untuk bertahan dan berkembang karena evaluasi terhadap kecocokan peran, keterampilan teknis, serta kemampuan manajerial dan kecocokan budaya sangat penting untuk memastikan tim dapat saling melengkapi dan menjalankan strategi secara konsisten. Nah, lembar kerja penilaian tim yang terstruktur membantu mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan sehingga intervensi pengembangan dapat diarahkan dengan lebih tepat selanjutnya gitu loh. Di tim yang saling melengkapi ini mempercepat eksekusi karena tiap anggota itu fokus pada keahliannya. Terus yang kedua, alat penilaian itu mampu merencanakan pelatihan untuk rekrutmen strategis atau menutup gap kemampuan itu. Oke, lalu ada memahami pasar serta nilai dan keunggulan kompetitif gitu. Untuk memahami pasar itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena menentukan ukuran dan dinamika pasar adalah langkah kritis untuk menilai potensi bisnis. Selain menghitung jumlah pelanggan potensial, perlu diidentifikasi segmen yang paling mungkin beralih ke produk atau layanan baru, serta alasan mereka memilih alternatif baru tersebut gitu. Jadi riset konsumen mendalam itu meliputi kebutuhan nyata, sensitivitas harga, saluran distribusi yang efektif, dan hambatan adopsi. Tanpa pemahaman ini, usaha berisiko membangun produk yang tidak memiliki pangsa pasar memadai. Gitu. Jadi yang pertama keunggulan itu dapat berupa harga lebih murah, kenyamanan penggunaan, kualitas yang lebih baik, atau manfaat kesehatan tergantung konteks produk. Yang kedua, diferensiasi itu perlu nyata dan sulit ditiru. Misalnya melalui teknologi khusus, akses pemasok eksklusif, atau mode layanan unik. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan keunggulan secara sederhana dan konsisten penting agar investor dan pelanggan memahami alasan memilih produk Anda. Terus selanjutnya ada fokus dan frugalitas. Jadi fokus pada frugalitas itu berarti memprioritaskan pengelolaan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan nilai maksimal. Di fase awal, pemborosan sumber daya itu dapat menghilangkan peluang bertahan saat kita tuh menghadapi pasar gitu. Frugalitas itu bukan sekedar penghematan, tapi disiplin alokasi modal, talenta, dan waktu untuk aktivitas yang memberi dampak besar gitu. Jadi frugalitas itu memaksa prioritasi proyek yang memberikan hasil paling besar terhadap penggunaan sumber daya dan disiplin untuk pengeluaran menjaga fleksibilitas finansial ketika menghadapi kondisi sulit. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.